Jadi sebetulnya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ada di depan mata, tetapi hal yang sudah mulai dicicil oleh keburukan kebijakan. Jadi keburukan kebijakan mencicil kolapsnya ini. Jadi kita bisa katakan tadi ini kolaps yang memang sebetulnya by design. Jadi karena tidak dilakukan persiapan dengan matang, maka dianggap sebetulnya ini adalah kejahatan terselubung. Jadi sistem bernegara kita ini sudah bukan ada sistem yang check and balance, tapi ini adalah sudah sistem tirani. Jadi ini memusatkan kekuasaan untuk bersama-sama, dan saya kategori ini adalah sistem tirani. Jadi pasti kalau ini berlanjut, pasti kalau ini 2024 berlanjut seperti ini, pasti negara ini tidak selamat. Saya jamin itu. Nah, inilah bahayanya sistem ekonomi kapitalisme. Nah, apa tuh? Yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan pada investor, cukong, taipan. Nah, itu sistem ekonomi kapitalisme yang jauh lebih berbahaya daripada komunis. Itu takbir, Allahu Akbar. Aturan selain aturan Islam. Nah, itu tadi sistem yang mengatur rakyat berdasarkan ekonomi ribawi. Kepemilikan umum bisa dikuasai oleh individu dan hutang-hutang berbasis pada riba. Kan ini masalahnya, presiden itu kehilangan sense of reality. Dia nggak punya lagi kemampuan untuk mengetahui bahwa dia adalah bagian dari kebijakan yang buruk. Kalau saya dengar misalnya keterangan presiden dalam 2 hari ini, ya dia berduka. Tetapi dia nggak tahu bahwa duka itu disebabkan oleh kebijakan beliau yang buruk. Jadi selama ekonomi kita, selama ekonomi politik kita seperti begini, dan tidak ada kekuatan rakyat yang untuk bangkit, untuk melawan perubahan-perubahan ini, maka saya kira bahwa Indonesia tidak akan terselamatkan, kecuali ada perubahan total. Teguran JK untuk Sri Mulyani, orang jangan ditakuti tahun depan kiamat. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala telah menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani dan meminta untuk tak takut menakuti masyarakat terkait arah perekonomian tahun depan yang suram. JK mengaku teguran tersebut telah disampaikan melalui sambungan telepon. Ia menilai memberikan pernyataan akan beratnya tantangan ekonomi di tahun depan tak akan diberikan solusi, justru membuat masyarakat makin was-was. Menurutnya, Indonesia berbeda dengan banyak negara lain karena tidak mengalami krisis energi dan pangan, sebab negara ini bisa menghasilkan komoditas itu secara mandiri. Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan ekonomi global akan terjerembab ke jurang resesi tahun depan, dipicu oleh kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksi sejumlah negara resesi pada tahun 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Menurut Presiden Bank Dunia David Malpass, bank sentral harus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global, karenanya Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5% pada tahun 2023 mendatang. Ia khawatir tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu, Malpass mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah sehingga inflasi bisa ditekan. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Director IMF Kristalina Georgieva saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani mengatakan bahwa Kristalina memberikan apresiasi kepada Indonesia yang meraih pertumbuhan tinggi dengan kondisi stabilitas politik dan fundamental ekonomi yang kuat. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala telah menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani dan meminta untuk tak takut menakuti masyarakat terkait arah perekonomian tahun depan yang suram. JK mengaku teguran tersebut telah disampaikan melalui sambungan telepon. Ia menilai memberikan pernyataan akan beratnya tantangan ekonomi di tahun depan tak akan diberikan solusi, justru membuat masyarakat makin was-was. Menurutnya, Indonesia berbeda dengan banyak negara lain karena tidak mengalami krisis energi dan pangan, sebab negara ini bisa menghasilkan komoditas itu secara mandiri. Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan ekonomi global akan terjerembab ke jurang resesi tahun depan, dipicu oleh kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksi sejumlah negara resesi pada tahun 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Menurut Presiden Bank Dunia David Malpass, bank sentral harus
mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global, karenanya Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5% pada tahun 2023 mendatang. Ia khawatir tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang, karena itu Malpass mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah sehingga inflasi bisa ditekan. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Director IMF Kristalina Georgieva saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani mengatakan bahwa Kristalina memberikan apresiasi kepada Indonesia yang meraih pertumbuhan tinggi dengan kondisi stabilitas politik dan fundamental ekonomi. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala telah menegur Menteri Keuangan Sri Mulyani dan meminta untuk tak takut menakuti masyarakat terkait arah perekonomian tahun depan yang suram. Jika mengaku teguran tersebut telah disampaikan melalui sambungan telepon, ia menilai memberikan pernyataan akan beratnya tantangan ekonomi di tahun depan tak akan diberikan solusi, justru membuat masyarakat makin was-was. Menurutnya, Indonesia berbeda dengan banyak negara lain karena tidak mengalami krisis energi dan pangan, sebab negara ini bisa menghasilkan komoditas itu secara mandiri. Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan ekonomi global akan terjerembab ke jurang resesi tahun depan, dipicu oleh kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksi sejumlah negara resesi pada tahun 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Menurut Presiden Bank Dunia David Malpass, bank sentral harus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global, karenanya Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5% pada tahun 2023 mendatang. Ia khawatir tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang, karena itu Malpass mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah sehingga inflasi bisa ditekan. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Director IMF Kristalina Georgieva saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani mengatakan bahwa Kristalina memberikan apresiasi kepada Indonesia yang meraih pertumbuhan tinggi dengan kondisi stabilitas Keuangan Sri Mulyani dan meminta untuk tak takut menakuti masyarakat terkait arah perekonomian tahun depan yang suram. Jika mengaku teguran tersebut telah disampaikan melalui sambungan telepon, ia menilai memberikan pernyataan akan beratnya tantangan ekonomi di tahun depan tak akan diberikan solusi, justru membuat masyarakat makin was-was. Menurutnya, Indonesia berbeda dengan banyak negara lain karena tidak mengalami krisis energi dan pangan, sebab negara ini bisa menghasilkan komoditas itu secara mandiri. Sebelumnya, Sri Mulyani memastikan ekonomi global akan terjerembab ke jurang resesi tahun depan, dipicu oleh kebijakan sejumlah bank sentral dunia yang agresif menaikkan bunga acuan demi meredam lonjakan inflasi. Sementara itu, Bank Dunia memproyeksi sejumlah negara resesi pada tahun 2023. Hal ini karena suku bunga acuan bank sentral di sejumlah negara semakin tinggi. Menurut Presiden Bank Dunia David Malpass, bank sentral harus mengerek bunga acuan demi menekan laju inflasi. Kenaikan suku bunga acuan akan menghambat proses pemulihan ekonomi global, karenanya Bank Dunia memprediksi ekonomi dunia melambat menjadi 0,5% pada tahun 2023 mendatang. Ia khawatir tren perlambatan ekonomi akan berlangsung dalam jangka panjang, karena itu Malpass mendesak seluruh negara untuk fokus meningkatkan produksi agar pasokan kembali melimpah sehingga inflasi bisa ditekan. Di sisi lain, Dana Moneter Internasional menyebut Indonesia menjadi titik terang saat ekonomi dunia suram. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Director IMF Kristalina Georgieva saat bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sementara itu, dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani mengatakan bahwa Kristalina memberikan apresiasi kepada Indonesia yang meraih pertumbuhan tinggi dengan kondisi stabilitas politik dan fundamental ekonomi yang kuat.